Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang, isu seputar kandidat pengisi kabinet Jokowi JK makin menghangat. Sejumlah pihak seolah berlomba merekomendasikan nama-nama melalui metode hasil survei dari objek penelitian yang dipilih secara acak. Kriteria dan jumlah nama calon menteri yang dimunculkan pun disesuaikan dengan kriteria normatif dan komposisi yang pernah disampaikan tim transisi Jokowi JK beberapa waktu lalu. Dari 34 kementerian yang ditetapkan Jokowi JK untuk membantu pemerintahan mendatang, pos Menteri Koordinator masih tetap terdiri dari 3 bidang, yakni bidang politik hukum dan HAM, bidang perekonomian, serta bidang kesejahteraan rakyat. Organisasi profesi dan lembaga penelitian meluncurkan nama-nama calon Menteri Koordinator yang nanti akan membantu Jokowi JK selama 5 tahun ke depan. Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia atau AMPI mengusulkan sejumlah nama calon menteri yang diunggah dalam situs kabinetprofesional.org. Masyarakat dapat memilih salah satu calon menteri di tiap kementerian. Hasilnya, sampai saat ini ada 9 nama calon menteri yang diusulkan AMPI kepada Jokowi JK untuk menduduki 3 kursi menteri koordinator. Sementara Institute for Transformation Studies atau Intrans melalui beberapa tahap dan metode untuk menghasilkan nama calon menteri, yakni melalui riset terhadap nama-nama yang muncul di media dan polling, dan dilanjutkan dengan pendalaman kriteria dan analisis figur dengan fokus group discussion oleh para ahli. Apa sebenarnya motivasi AMPI dan Intrans merekomendasikan nama-nama menteri? Bagaimana mereka merekomendasikan ke presiden dan wakil presiden terpilih? Apakah mereka optimistis rekomendasi mereka diterima Jokowi JK? Ya, bisa ada 3 narasumber yang kami undang di Jurnal Pagi untuk mendiskusikan mengenai nama-nama calon menteri ini. Pertama ada Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia, Haidir Amin. Kemudian Direktur Institute Transformation Studies atau Intrans, Saiful Haq. Dan juga ada psikolog politik dari Universitas Indonesia, Ibu Dewi Harun. Selamat pagi, Bu Dewi, Pak Haidir, dan juga Pak Saiful. Mungkin saya ke Pak Haidir dan Pak Saiful dulu. Ini kita tahu bahwa Intrans dan juga AMPI menjadi 2 di antara sekian banyak lembaga yang kemudian berusaha untuk menjaring nama-nama dan mengusulkannya ke Jokowi. Kalau dari AMPI dulu, Pak, gimana sih proses penjaringan yang dilakukan oleh AMPI sehingga memunculkan nama-nama? Salah satu 9 tadi kan juga sudah keluar. Ya, betul. Jadi AMPI ini karena aliansi masyarakat profesional, kita tidak melakukan survei atau melakukan jejak pendapat. Kita masing-masing dari anggota AMPI memang bekerja di bidangnya masing-masing. Mereka punya preferensi dari siapa nama-nama yang cocok di kementerian mana, itu yang kita kumpulkan, kita uji, kita rapat plenokan, dan itu yang kita publikasikan. Tapi orang-orangnya kemudian diundang tidak oleh AMPI? Beberapa kandidat kita undang untuk kita ajak bicara dalam beberapa forum sehingga kita bisa tetapkan memang calon-calon itu memang layak untuk diajukan. Yang dilihat adalah kompetensi mereka, rekam jejak, dan lain-lain. Betul, ada syarat-syaratnya, misalnya rekam jejaknya, kemudian integritasnya, kemudian masalah kaitannya dengan hukum, HAM, lingkungan, itu menjadi perhatian kita. Dan yang paling penting sebenarnya karena kita melihatnya ke depan ini adalah pimpinan kita Jokowi ini punya karakter ya Mbak ya, dalam ketika dia bisa mengubah bagaimana cara bekerja birokrasi ya, bagaimana dia melihat permasalahan secara sederhana dan menyelesaikan itu dengan cara yang amat sederhana juga dan taktis begitu. Nah, kita menginginkan juga para pembantu presiden ini juga melakukan hal yang sama. Kami yang di kalangan profesional di birokrasi sangat memahami betul bagaimana cara bekerja birokrasi itu. Dan ini perlu pendekatan seperti orang-orang Jokowi. Sebenarnya di birokrasi banyak sekali leadership yang ya mereka tidak terlihat, Mbak ya. Kita perlu mencari itu. Oleh karena itu aliansi AMPI ini ingin memunculkan mereka. Oke, kalau dari Intrans sendiri, bagaimana sih proses penjaringannya, Mas Saiful? Ya, kalau Intrans sendiri sebagai mandat sebagai lembaga penelitian memang sebenarnya dalam hal ini menjaring apa yang sudah muncul di publik sebenarnya. Oke. Termasuk langkah pertama yang kita lakukan adalah menetapkan kriteria sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Jokowi mulai dari masa kampanye sampai dengan setelah dia diumumkan oleh KPU sebagai ada 4 kriteria pokok yang disampaikan Jokowi. Yang pertama adalah integritas. Kemudian yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah ketidakadanya kasus hukum karena nama-nama ini akan diserahkan ke KPK untuk diteliti, dan yang terakhir yang sesuai dengan karakter Jokowi adalah kemampuan untuk melayani rakyat karena Jokowi akan membangun sebuah kabinet yang
menurut kita ini akan relatif lebih mudah dibanding kabinet-kabinet sebelumnya. Kemudian dengan gaya yang tidak formalistik dan mungkin akan mengikuti style Jokowi, turun ke bawah, menyerap aspirasi secara langsung, dan itu yang kemudian kita jadikan sebagai kriteria. Kemudian yang berikutnya kita juga menganalisis beberapa polling yang sudah dimunculkan, beberapa lembaga seperti Jokowi Center, dan banyak sekali polling-polling itu yang kemudian kita masukkan sebagai aspirasi masyarakat. Nah, jadi ada dua kalau dari Intrans. Pertama, menetapkan kriteria, dan yang kedua, kriteria itu dicocokkan dengan nama-nama yang sudah muncul di publik. Tetapi kan ini kalau kita lihat bahwa nama-nama ini banyak sekali, kemudian juga dari Intrans, dari AMPI seperti itu memunculkan nama-nama yang berbeda. Nah, ini bagaimana? Ya, saya kira memang tidak bisa kita hindari ya. Kita juga, saya yakin di masyarakat juga banyak sekali calon-calon kandidat-kandidat yang cocok untuk itu. Ya. Dari semua kriteria yang kita kumpulkan atau calon-calon yang kita kumpulkan itu memang masukannya seperti saya katakan tadi, bukan kita lakukan jajak pendapat, akan banyak sekali nanti sulit memilihnya. Lalu kita tanyakan ke para anggota AMPI, kira-kira siapa preferensi mereka, karena mereka mengetahui yang bidang saya sendiri. Misalnya saya di bidang iptek, saya tahu siapa yang kira-kira layak di situ misalnya, atau bidang kesehatan atau pendidikan dan seterusnya. Baik, ke Bu Dewi ini kalau melihat sekarang bahwa ketika Jokowi ingin terpilih sebagai presiden untuk 2014-2019, ini kan juga semua orang rame-rame ikut berpartisipasi seperti untuk memberikan masukan, untuk menyuarakan bahwa siapa orang-orang yang dirasa pantas untuk mengisi kabinet. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang dulu-dulu dengan presiden sebelumnya kan, bahwa itu memang merupakan hak prerogatif presiden seperti itu, kemudian juga pemilihannya mungkin lebih tertutup. Kalau sekarang kan semua mata seperti tertuju ke sana dan rame-rame untuk sumbang saran seperti itu. Ini hal yang baik tidak sih dalam komunikasi politik? Saya rasa itu malah bagus saja, karena kan Jokowi itu kan ibaratnya presiden pilihan rakyat ya. Jadi dia terpilih karena ada kebaruan dan unik. Nah, jadi stylenya harus beda dong dengan sebelumnya. Di mana yang sebelumnya itu lebih tertutup, ya jaim lah seperti itu. Jadi diinginkan di sini rakyat ingin ikut serta, peran serta. Nah, sehingga dengan style Jokowi seperti ini, ada yang satu hal yang perlu diingat. Jadi selain kompetensi, harus menteri-menterinya itu nanti mirip karakternya. Nah, itu yang tadi diungkapkan Betul, oleh saya setuju. Pak Saiful dan juga Pak Haidir kan, bahwa salah satu yang harus dipenuhi adalah karakter Jokowi itu cocok dengan. Iya. Satu, karakter Jokowi dia muda kan, dibanding yang lain. Ada kemudahan, ada kebaruan. Menteri-menterinya itu jangan sekedar kompeten juga, jadi berpikir out of the box. Jokowi kan beda, unik, dia yang artinya tidak seperti mainstream seperti biasanya itu. Nah, ini harus diperhatikan sekali. Kalau misalnya yang dimunculkan adalah menteri-menteri yang lama, yang udah kompeten banget, orang kan bilang lu lagi. Jadi artinya tuh gak ada yang lain. Jadi artinya tuh rakyat kecewa dong. Saya milih Jokowi itu, saya ingin yang baru. Masa sih 240 juta rakyat Indonesia gak ada yang dipilih yang lain. Jadi saya bisa mengerti kalau ada terjadi perbedaan. Justru bagus. Karena apa? Karena balik lagi selama ini, baik lagi orang-orang itu, karena kan memang mereka kuat secara media, selama udah dikenal. Tadi seperti katakan Pak, tadi diinginkan mungkin ada birokrasi, atau misalnya contohnya paling gampang ya, ada kan misalnya orang-orang yang berhasil, contohnya Tri Risma, Ridwan Kamil, kemudian seperti Ahok, itu tuh kan Terlepas itu kader partai atau tapi mereka walaupun profesional ya. Kader partai, tapi mereka kan tidak terlalu agresif khusus di politiknya itu. Jadi saya lihat siapa yang sih tahu Ahok sebelum ini? Gak ada yang tahu kan. Tapi lihat kinerjanya dia dengan Jokowi pas gitu. Nah, seperti saya kira saya tidak mengatakan orangnya, tapi psikologis masyarakat. Kenapa ingin urun rembuk? Karena mereka membayangkan bahwa Jokowi akan memilih orang seperti itu, seperti Risma, atau misalnya orang politik Ganjar Pranowo, kan? Walaupun dia kan tidak dari PDIP, tapi dia orangnya kan muda. Kemudian dia ada, jadi berlaku itu keluar dari box pemikiran selama ini ada kayak gitu, seperti Jokowi. Jadi saya kira ini harus diperhatikan sekali. Dan itu juga tentunya hal yang sangat baik untuk dalam proses demokrasi ini, termasuk juga dalam membangun atau menatap pemerintahan yang akan datang. Balik lagi 240 juta Indonesia cari kesebelasan susah 11 orang. Masa jadi menteri 34 orang susah lagi. Banyak Mbak yang pinter, Mbak yang lain-lain kan SDM ya. Soal kebaruan tadi Mas Saiful, soal kebaruan tadi apakah begitu juga diperhatikan oleh Intrans? Keberadaan tokoh-tokoh baru ini mendapat perhatian lebih kah untuk dimajukan? Pasti dari rumah transisi sendiri juga menyaring ribuan nama
yang kemudian diakui oleh Mas Andi Wijayanto, tersisa 200 nama belakangan ini. Sehingga memang dan ada nama-nama yang sama dengan usulan ya, dari AMPI dan juga Ursula Intrans kan? beberapa hal yang sama, mungkin cuma posisi yang berbeda. Tapi yang perlu diingat bahwa Jokowi ini banyak sekali mematahkan mitos politik yang sudah pakem selama ini. Seperti misalnya partisipasi publik. Sehingga memang nama-nama yang masuk ini kita tidak bisa kemudian melihat ini sebagai sebuah, karena banyaknya aspirasi itu, tapi ini partisipasi publik yang selama ini dirindukan oleh masyarakat dan itu berhasil dipatahkan oleh Jokowi. Kemudian politik yang mahal, ini juga dipatahkan oleh Jokowi. Mitos politik bahwa politik selalu berhubungan dengan uang yang besar dan segala macam, ini juga dipatahkan oleh Jokowi. Kemudian demokrasi liberal yang bertumpu pada apatisme masyarakat dan segala macam juga Jokowi mematahkan mitos itu. Sehingga kita kemudian melihat banyaknya nama-nama yang muncul ini sebagai sebuah ekspresi dan euforia masyarakat dalam melihat Jokowi. Sehingga ekspektasi publik juga sangat tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Sehingga sebenarnya Jokowi juga harus lebih berhati-hati dengan ekspektasi publik yang setinggi. Kita akan bahas soal seperti apa kehati-hatian Jokowi dalam menentukan atau mengisi struktur kabinetnya ini nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.